Gelato, Grovato, Grovas Gelato, Grovato, Grovas Gelato, Grovato, Grovas Gelato, Grovato, Grovato, Grovas Gelato, Grovato, Grovas Gelato, Grovas Gelato, Grovato, Grovas Gelato, Grovato, Grovas Gelato, Grovato, Grovas Gelato, Grovato, Grovato, Grovas Gelato, Grovato, Grovas Gelato, Grovas Gelato. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya dengan Dr. Sindiawa Sundari yang akan memandu acara pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah join pada acara hari ini dalam acara Grovato Ajak Mendongeng, sekaligus kita memperingati Hari Dongeng Nasional. Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia menetapkan 28 November sebagai Hari Dongeng Nasional. Tanggal ini dipilih karena merupakan hari kelahiran dari Bapak Dr. Andes Suyadi yang lebih kita akrab kenal dengan tokoh Pak Raden, yang dianggap sangat berjasa bagi dunia dongeng anak di Indonesia. Lebih dari sekedar aktivitas mendongeng pada anak atau aktivitas pengantar tidur anak gitu ya ayah ibu semuanya, dongeng dipercaya bisa membantu pengembangan kemampuan otak, imajinasi, kemudian psikologi dan emosional anak menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itulah Grovato pada hari ini akan mengumumkan pemenang lomba video untuk mendongeng pada anak. Penasaran nggak sih ibu bapak semuanya yang di sini? Oke, tanpa berlama-lama, kita juga selain mendengarkan pengumuman lomba, akan mendengarkan beberapa pemaparan para dewan juri ya, teman-teman semuanya, yang harus diikutin sampai akhir karena ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Pemaparan para juri itu adalah yang pertama, Dr. I Gusti Ayu Nyoman Partiwi, spesialis anak Mars atau yang lebih akrab kita sapa dengan Dr. Tiwi, akan ditemani dengan Paman Geri, salah satu pegiat dongeng untuk anak di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsultan yang kita akrab sapa dengan Prof. Rini. Kemudian yang terakhir ada Ibu Dr. Anda Meike S. Teja Saputra, MSI Psikolog, yang kita akrab sapa dengan Ibu Meike. Nah, jadi teman-teman semuanya di sini jangan lupa untuk menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Kita juga akan mendengarkan pengumuman lomba, kemudian kita akan mengikuti beberapa kuis dan banyak lainnya lagi. Tidak lupa juga saya mengingatkan bagi teman-teman semuanya, termasuk kita yang ada di sini dan teman-teman yang di rumah, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, teman-teman semua mungkin lihat kita ada di mana. Jadi, acara semua ini kita tayangkan melalui BIC Bali. BIC Bali adalah salah satu cabang pusat layanan kesehatan yang berfokus pada ibu dan anak milik Bunda Medic Group. Nah, BIC Bali ini terletak di pusat jantung kota Denpasar, tepatnya di Jalan Gatot Subroto Barat nomor 455X. Selain fasilitasnya yang lengkap, kita memiliki banyak sekali layanan yang bisa dinikmati atau dinikmati oleh sekitar rakyat di Denpasar ini. Salah satunya ada emergency, kemudian ada poliklinik, ada medical check up, dan banyak fasilitas lainnya lagi. Layanan-layanan yang disediakan banyak sekali yang unggulan juga loh. Yang pertama mungkin ada konselor ASI untuk ibu yang lagi hamil maupun yang sudah melahirkan. Kemudian ada layanan vaksinasi,
layanan family, eksklusif membership, dan juga banyak layanan lainnya yang kita nikmati nantinya khususnya untuk tumbuh kembang anak. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para mitra kerja acara hari ini, yaitu BIC Bali, Suki, dan IMTB. Oke. Baiklah, teman-teman semuanya mungkin pada ingat nih, sebelum lomba ini dimulai, pada tanggal 25 September 2021 lalu, Grovato sudah sempat melaksanakan workshop tentang dongeng pada anak bersama dengan Paman Gary. Untuk cuplikannya, yuk kita simak bersama. Aja Paman Gary yang bisa mewakili semua. Yang pertama, sudah terlambatkah kalau anak saya 22 bulan baru akan mulai mendongeng? Silakan, Paman Gary. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Karena yang namanya komunikasi itu justru akan bisa memperbaiki. Artinya memperbaiki begini, kalau pada saat sebelum 22 bulan itu belum pernah kesempatan bercerita langsung mendongeng, setelahnya pun tidak ada masalah, tidak ada yang terlambat. Karena waktu yang terbaik itu kapan sebenarnya? Sekarang. Mulai. Sekarang untuk bisa mulai bercerita kepada anak, membangun komunikasi. Sekali lagi untuk bukan menjadi bapak ibu adalah pemain drama yang hebat depan anak. Wah, seru banget ya teman-teman semuanya. Yang belum sempat mengikuti workshop kemarin, nggak masalah. Nanti bisa ditonton tuh di YouTube maupun di acara-acara nanti kita selanjutnya. Baiklah, sebelum nanti memulai acara nanti, kita hari ini juga ada banyak sekali kuis. Ada beberapa kuis yang bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Untuk link kuis nantinya bisa diakses di kolom chat ya. Oke, untuk memulai acara pada hari ini, kita dengarkan dulu sedikit sambutan dari Dr. Ivan Rizalsini, spesialis obstetri ginekologi, yang adalah founder dari Gelato by Syuki, kemudian juga komisaris utama dari PT Bunda Medik Tbk. Seperti itu. Untuk waktu dan kesempatannya, saya persilahkan dokter. Halo, selamat pagi semua kepada para peserta acara Grovato Ajak Mendongeng yang berbahagia pada pagi hari ini. Saya Dr. Ivan sini ingin menyampaikan terima kasih atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalam acara yang sangat penting. Apalagi kita melihat bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini, kita sangat concern terhadap perkembangan tumbuh kembang anak. Dan tentu kami melihat dari sisi nutrisi itu adalah merupakan bagian yang tidak kalah penting selain dari perkembangan yang tentu kita harapkan dari intelektual dan juga kemampuan untuk bisa berinteraksi secara sosial. Kita sadari bahwa engagement dengan teman-teman yang mulai membuka interaksi yang baik antara orang tua dengan anak melalui media mendongeng ini adalah suatu inisiatif yang baik. Apalagi kalau kita berbicara dengan banyaknya paparan anak-anak sekarang dengan gadget atau sosial media, yang tentu ini menjadi suatu tantangan tersendiri buat kita para orang tua. Kami dari Suki, apalagi kita sangat menitik beratkan bagaimana komponen yang bisa komplement baik dengan apa yang sedang dijalankan dan digalakkan pada kegiatan seperti hari ini akan menjadi partner yang saya harapkan bisa memberikan kualitas atau mutu dari anak-anak di kemudian hari yang kita harus bangun bersama. Insya Allah mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya doakan untuk kita semua dalam kondisi sehat. Sampai ketemu. Wah, terima kasih banyak Dr. Ivan Rizalsini sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan sambutan pada acara hari ini. Oke deh, tanpa berlama-lama nih teman-teman semuanya, saya akan segera memperkenalkan host kita yang sangat luar biasa, kemudian sekaligus moderator pada acara hari ini. Yang pertama, Dr. Igusti Ayu Nyoman Partiwi, spesialis anak Mars, yang akrab kita sapa dengan Dr. Tiwi, sekaligus penggagas acara pada hari ini Grovato Ajak Mendongeng, merupakan ibu dari Aditya,
aktivis ASI dan MPASI, mantan Ketua Satgas ASI PP IDAI. Yang penasaran bisa lihat lebih lanjut di www.klinikdoktertiwi.com atau di channel YouTube Dr. Tiwi TV. Kemudian Dr. Tiwi akan ditemani bersama dengan Paman Gary yang bernama lengkap Gary Saleh Pura Atmaja, merupakan salah satu tokoh pegiat dongeng untuk anak di Indonesia yang sejak tahun 1991 sudah memulai aktivitasnya nih di dunia dongeng anak untuk Indonesia. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan Dr. Tiwi dan Paman Gary. Yeay. Halo, selamat pagi. Wah, Selamat Gary pagi bawa teman Dokter lagi tuh, Tiwi. Gary. Halo, Selamat aduh, seneng pagi banget semuanya loh. teman-teman. Ini ada yang Anak-anak juga dada-dada tuh ya. Ada yang mau Ibu menyapa Mega, juga. Prof Rini. Aduh, seneng banget nih ya. Wah. Pagi ini kita berkumpul. Iya. Pagi. Pagi. Selamat pagi Dokter Tiwi. Ya, seneng Wow. banget ya. Seneng sekali hari ini ya. Terima kasih juga banget nih sama Paman Gary, terutama ya saya baru tahu hari ini itu Hari Mendongeng Nasional tuh baru tahu 2 Ya. bulan lalu. Tapi bersyukur juga ya. Bersyukur juga karena nanti Prof Rini Sekartini dan Ibu Mega akan banyak membahas kenapa Betul. mendongeng ini baik gitu ya. Betul, Karena saya ya. sendiri di kamar praktek nih Paman Gary ya, concern banget kok apa ini ada hubungannya dengan pandemi. Nanti Prof Rini juga akan menjelaskan ya. Ini orang tua yang bekerja dari rumah, work from home. Saya pikir itu adalah membuat orang tua akan lebih dekat gitu dengan anak gitu ya. Kalau betul. saya pikir begitu ya. Tapi kok kayaknya banyak keluhan, ada yang kegendutan lah anaknya, ada yang telat ngomong lah. Nanti kita dengar dari para pakar, Paman Gary ya. Tapi Betul. sebelum kita mulai ya, saya ingin mengungkapkan dulu ya. Tadi mungkin Dr. Ivan belum membahas banget ya. Grovato itu asal katanya dari grow fast gelato. Saya sebagai aktivis atau penggerak ASI sebetulnya awalnya concern banget karena setelah mereka mengakhiri 6 bulan pemberian ASI eksklusif, seringkali berat badan mereka tersendat. Maka inilah enaknya kalau di Rumah Sakit Bunda ini ya, di mana Dr. Ivan ini punya alat tuh, ada mesin yang bikin gelato gitu. Jadi saya lagi bengong-bengong gitu, ini kayaknya susu-susu yang high kalori ini, bayi-bayi ASI ini kan paling tidak suka dengan rasa susu. Jadi waktu itu saya iseng-iseng sama chefnya gelato di sini bikin susu high kalori yang bisa membuat anak ini mengejar berat badan kalau mereka kesulitan makan. Tapi bukan berarti susu ini sebagai pengganti makan, tidak. Tetap mereka harus belajar makan, tapi kalau mereka punya utang berat badan, kalau dikasih es krim, siapa sih orang anak-anak yang nggak suka gitu loh, Paman Gary. Saya juga suka kalau kayak gitu, Dokter Tiwi, saya juga mau. Nah, ya jadi rupanya ini juga banyak menolong ya. Kita punya Grovato Parenting Club gitu ya. Jadi artinya mudah-mudahan ini sebetulnya inovasi-inovasi seperti acara hari Betul. ini. Saya rasa mudah-mudahan dengan begini kita memberikan energi pada orang tua ya. Saya senang sekali ada orang tua yang bapak, ibu, anak-anak hadir ya melihat acara mendongeng ini, dan mudah-mudahan ini bisa membakar dan membuat budaya mendongeng ini ada di setiap rumah. Gitu Paman Gary. Ya, betul Dokter Tiwi. Dan juga untuk ayah, ibu yang sudah mengirimkan video mendongengnya, sebenarnya jujur bahwa Dewan Juri juga merasa kesulitan. Kita sempat berdebat sengit karena semuanya bagus-bagus gitu Dokter Tiwi ya. Benar, kita memang sampai tengah malam tuh Prof Rini sama Bu Mega sampai masih WA terus. Tapi memang ini minumnya adalah sebuah kompetisi, jadi nanti hari ini akan diumumkan siapa yang berhak untuk menyandang gelar juaranya. Tapi yang pasti semuanya hebat, semuanya keren, semuanya bagus, dan semuanya inovatif. Nanti ada beberapa pemaparan dari Prof Rini dan Bu Maike yang juga akan menjadi bekal buat ayah, ibu gitu ya, sekaligus juga apa sih kok bisa jadi juaranya, kenapa? Nanti akan diterangkan. Begitu Dokter Tiwi. Ya. Tapi sebelum kita melangkah ke Prof Rini, kita akan melihat dulu cuplikan video dari peserta gitu ya. Ya. Oke, silakan.
Rufascialanto, Rufato, Rufascialanto, Rufato, Rufascialanto, Rufato, Rufascialanto, Rufato, Rufato, Rufascialanto, Rufato, Rufascialanto. Oh ya ya ya. Rufascialanto, Rufato, Rufascialanto, Rufato, Rufascialanto, Rufato, Rufascialanto, Rufato, Rufascialanto, Rufato, Rufascialanto, Rufato, Rufascialanto. Penting dan perlu. Tapi seringkali ketika ada keinginan untuk mendongeng dari orang tua, dari lembaga, dari yang mereka inginkan itu justru adalah anak-anak itu pintar mendongeng. Sesungguhnya mendongeng itu adalah cara menasehati itu anak-anak tanpa mereka merasa dinasehati. Lalu melalui dongeng itu juga harus dilihat bagaimana kemampuan anak-anak itu dalam apa? Mengenali diri mereka, keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Karena itu diperlukan suatu kesadaran bahwa mendongeng untuk balita misalnya berbeda benar dengan mendongeng untuk anak 10 sampai 15 tahun. Jadi mendongeng itu bukan pertunjukan loh ya. Ingat itu. Jadi mari kita mendongeng dengan tulus kepada anak-anak itu sehingga anak-anak itu mau loh mendengarkan. Dan tentu penting dan perlu akan kelihatan sesungguhnya apa manfaat dari mendongeng itu bagi keluarga-keluarga di masa kini maupun untuk masa depan pertumbuhan kesehatan mental dan emosi anak-anak itu kelak. Rufascialanto, Rufato, Rufascialanto, Rufato, Rufascialanto. Hai, saya Rianti Cartwright dan ini anak saya Cara Rose yang sekarang berusia 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan. Dan saya ingin mengucapkan Selamat Hari Mendongeng Nasional. Saya sangat bersyukur kepada kedua orang tua saya yang mengenalkan buku cerita dari usia yang sangat dini. I really love books. My dad was a librarian. Jadi di rumah kami selalu banyak buku dan setiap saya ulang tahun pasti diberikan hadiah buku dan selalu dibacakan buku cerita sebelum tidur. So I love books. I hope my daughter loves books. Kami mengenalkan buku dari usia Cara Rose ya mungkin 3 bulan, masih infant. Dimulai dari softbook seperti ini yang monochromatic, yang hitam putih ya. Yes, apel, pear, jeruk, pisang. Terus perlahan naik kelas ke buku softbook seperti ini yang ada suaranya, ya, ada teksturnya, ada warnanya. What is this, Carlos? Banana, that's right. Terus perlahan dia naik kelas lagi. Buku seperti ini. Careful my love. Cheeky Monkey. Dan buku-buku seperti ini yang ada teksturnya, ada gambar, ada warna. Yes, you like these? What is this, Carlos? A fish? Fish. Oke, saya juga merasakan membaca itu suatu kegiatan yang interaktif. Jadi ini kegiatan yang kami bisa nikmati sebagai keluarga. It's a really fun, interactive family moment that we can enjoy. Dan harapan saya setiap keluarga juga bisa menikmati momen ini. So sekali lagi, selamat Hari Mendongeng Nasional. Thank you Dr. Tiwi. Bye.
Terima kasih. Thank Aduh, you, Rianti sama Rianti. anaknya. Ini anaknya itu lahir kebetulan di rumah sakit kami dan masuk NICU ya. Jadi masuk ruang intensif itu kalau kurang lebih 3 hari atau 4 hari. Dan Rianti ini sebetulnya personalitinya kalem ya, jadi artinya bukan orang yang ekspresif gitu ya. Tetapi kecintaannya pada buku, rupanya itu sebetulnya pengalamannya dia. Saya mau berdiskusi sama Paman Geri. Sebetulnya kalau orang yang mendongeng atau bakat mendongeng atau membaca itu mereka karena sudah pernah mengalami saat kecilnya, atau kalau yang mereka nggak ngalamin itu bisa nggak sih melakukan itu? Gimana menurut Paman Geri? Dokter Tiwi, ibu dan ayah juga yang kemudian pada pagi hari ini ikut juga dalam sesi Grovato Ajak Mendongeng. Sebenarnya semua manusia itu adalah pencerita. Sebenarnya sekali lagi semua manusia itu pencerita. Tapi yang kadang-kadang suka membuat kita bingung adalah aku kepengen gaya ceritanya seperti itu. Aku nggak bisa kalau kayak gitu. Tidak harus. Setiap manusia punya style masing-masing. Jadi setiap ibu, setiap ayah misalnya aku cuma bisa kalau pas lagi mau nyuapin anaknya cerita, ini pesawatnya mau mendarat, cuman itu ceritanya, itu pun sudah menjadi sesuatu yang sangat berharga yang akan diingat oleh anak. Jadi tidak harus menjadi aku adalah seekor singa, hahaha. Aku nggak bisa gitu katanya. Nggak apa-apa. Jadi lakukan saja. Yang penting interaksi tanpa harus meniru dengan cara yang orang lain lakukan. Gitu Dokter Tiwi. Sebenarnya setiap ayah ibu pasti pencerita. Bisa ya. Oke, terima kasih Paman Geri ya. Jadi hari ini banyak sekali ibu yang saya lihat dari sini di layar monitor manggut-manggut, senyum-senyum. Mudah-mudahan ada yang mencatat. Aduh, saya senang sekali ya. Mudah-mudahan ini tidak hanya dilihat, tetapi nanti setelah ini mulai melakukan kegiatan ini ya. Betul, jadi kalau misalnya ke mall, mampirlah ke toko buku. Tadi Bu Meke bilang ya bahwa tidak harus buku yang mahal-mahal, yang sederhana pun itu menjadi media, gitu ya, Paman Geri ya. Paman Geri, sebelum kita melangkah ke acara nih, acara ini terselenggara berkat Suki ya. Suki itu tadi foundernya Dr. Ivan yang juga membantu terciptanya Grovas Gelato atau Grovato. Silakan Bunda Bali, BIC Bali akan memperlihatkan apa sih Suki itu bentuknya seperti apa. Silakan. The gelato that you're sure to love. Diolah dari fresh milk, it's fresh from the farm. Suki Gelato diolah 100% dari susu segar. Hanya dari sapi-sapi terbaik langsung dari peternakan kami yang ada di Solok, Sumatera Barat. Setiap harinya, sapi-sapi Friesian Holstein dirawat dan dipelihara dengan baik sehingga dapat menghasilkan susu dengan rasa yang creamy dan alami. We want the best for your family. Suki Gelato mengandung berbagai nutrisi dan gizi yang baik untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Suki Gelato tentunya mengandung berbagai nutrisi yang lebih sehat bagi tubuh, mulai dari rendah lemak, mengandung vitamin A dan C, flavorful, kaya protein, dan rendah kalori. Setiap harinya, Suki Gelato dibuat handmade oleh artisan gelato terbaik. Made fresh every day. Terbuat dari bahan-bahan alami dan buah-buahan asli, tidak menggunakan bahan pengawet, lemak, atau krim tambahan. Made with no preservatives, naturally delicious. So, selamat menikmati gelato dari Suki Gelatoria, fresh from the farm. Suki Gelato, fresh from the farm. Jadi kayak gitu loh, Grovato itu kayak gitu, jadi gelato gitu ya. Kemarin ada yang nanya apa sih Suki gitu. Paman Geri, saya sekarang minta Paman Geri nih untuk mengambil alih semua nih dalam rangka kita harus mengumumkan juara ya. Jadi dari 55 video yang keren-keren banget, terpilih 20 semifinal. Setelah itu saring lagi jadi 10. Nah, hari ini kita akan melihat siapa yang menjadi juara dan mungkin Paman Geri bisa mengulas apa yang dinilai. Silakan Paman Geri. Oke. Terima kasih Dokter Tiwi. Nah, para peserta Grovato Ajak Mendongeng, jadi sebelum nanti masuk ke pengumuman siapa yang berhak untuk menjadi juara, sekali lagi saya ulang sedikit. Dewan juri semua bersepakat bahwa memang semua video yang dikirimkan itu keren-keren, inovatif, dan juga punya sesuatu yang baik pesannya. Tapi tetap ini adalah sebuah kompetisi yang nanti kita harus nilai mana yang menjadi video terbaik ayah atau ibu yang mendongeng untuk putra-putrinya ya.
Ada beberapa poin yang dinilai. Yang pertama adalah misalnya intonasi. Intonasi bagaimana ibu atau ayah ini bercerita, mencoba untuk memainkan kata-kata yang masih dimengerti oleh anak sesuai dengan usianya. Lalu juga kemudian ekspresi. Tadi ada yang senang dengan yeay gitu ya. Kemudian anak tiba-tiba terpancing ikut yeay. Ekspresi seperti ini merupakan stimulus yang luar biasa. Yang nanti anak-anak akan belajar untuk bisa juga lakukan dan terapkan buat dirinya. Lalu juga tentang kontak mata, tadi Prof. Rini sudah sempat menyampaikan, juga Bu Maike, serta body language. Ada kontak mata yang terjadi, engagement, bonding, jadi tidak cerita sendiri, anaknya sendiri, nanti malah dia lari dan kabur. Ini yang kita perhatikan dalam semua video yang dikirimkan. Lalu juga gestur. Gestur itu adalah bagaimana ibu dan ayah bercerita ini mencoba untuk merangkul anak, bukan hanya merangkul secara bodily atau physically, tapi merangkul ada di dalam ceritanya. Tadi anaknya juga ikut ke dalam ceritanya seakan-akan dia ada di dalam bukunya. Padahal bukunya, Bu Maike bilang, padahal bukunya hitam putih ya. Biasanya anak-anak senang dengan colorful. Artinya dia sudah terundang masuk ke dalam ceritanya. Betul-betul masuk. Lalu juga kita perhatikan isi ceritanya. Karena ibu dan ayah sekalian, memang banyak orang yang masih salah persepsi, semua dongeng, semua cerita cocok untuk anak-anak. Tidak. Hanya yang bisa disampaikan kepada anak-anak tentu yang edukatif dan punya nilai yang positif. Ada banyak cerita yang sebenarnya tidak ramah anak. Itu juga jangan sampai nanti disampaikan. Lalu, satu hal yang penting yang kita juga perhatikan dari semua video adalah bagaimana orang tua respon dari anak. Sekali lagi, bagaimana orang tua respon dari anak. Jadi anaknya misalnya merespon, apa yang orang tua lakukan? Ini menjadi penilaian penting karena disitulah engagement, komunikasi itu terjadi. Jadi kalau dari semua penilaian, disitulah kemudian akhirnya Dewan Juri, saya ada Dr. Tiwi, Ibu Maike, Prof. Rini bersepakat. Inilah yang nanti akan menjadi pemenangnya. Gitu Dr. Tiwi. Oke, siapakah pemenangnya? Silakan. Silakan. Rufus Gelato, Rufato. Rufus Gelato, Rufato. Rufus Gelato, Rufato. Rufus Gelato, Rufato. Rufato. Rufus Gelato. Juara keduanya. Rufus Gelato. Oh ini. Rufus Gelato. Lalu siapa juara pertamanya? Juara 1. Rufus Gelato. Rufato. Dokter kecil. Oke, Luar biasa. selamat semuanya.